Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ibadah ini dilakukan pada malam hari setelah tidur sejenak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis, sholat tahajud disebut sebagai sholat yang sangat dianjurkan dan penuh dengan keutamaan, baik dari segi spiritual maupun sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta. Melalui sholat tahajud, seorang muslim tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah, di mana dia turun ke langit dunia untuk mendekati hambanya yang berdoa dengan khusyuk. Namun, meskipun sholat tahajud sangat dianjurkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana ibadah lainnya, ada larangan-larangan yang perlu dihindari agar sholat tahajud tidak menjadi sia-sia dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga agar sholat tahajud tetap dijalankan dengan khusyuk dan tidak terjebak dalam praktik yang salah. Memahami larangan-larangan ini sangat penting, baik untuk kualitas ibadah pribadi maupun agar kita dapat melaksanakan sholat tahajud sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini akan dibahas 4 larangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat tahajud. Larangan-larangan tersebut bukan hanya sebatas pengingat untuk menjaga konsistensi dalam beribadah, tetapi juga sebagai pedoman agar sholat tahajud yang kita lakukan benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan menghindari larangan-larangan tersebut, kita dapat lebih maksimal dalam mengerjakan ibadah tahajud dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sholat malam yang mulia ini. Berikut ini adalah 4 larangan dalam sholat tahajud yang perlu dijelaskan secara mendalam. 1. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang dapat mengurangi nilai ibadah seseorang. Sholat tahajud merupakan bentuk penghambaan kepada Allah yang menunjukkan ketulusan dan kesungguhan seorang hamba dalam beribadah. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk terus menjaga dan rutin melaksanakan sholat tahajud sebagai tanda kecintaan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam, tahajud. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tahajud memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jika seseorang melakukan sholat tahajud sekali atau beberapa kali namun kemudian meninggalkannya, maka ia akan kehilangan peluang untuk memperoleh keutamaan yang besar tersebut. Keberlanjutan ibadah tahajud merupakan tanda konsistensi dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam, hendaklah kamu bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa tahajud seharusnya dilakukan secara konsisten sebagai bentuk ibadah tambahan yang dapat mengangkat derajat seorang hamba. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya tanpa sebab yang jelas bisa mengindikasikan ketidakseriusan dalam beribadah. 2. Menghususkan sholat tahajud. Menghususkan sholat tahajud hanya pada waktu tertentu atau hanya di waktu-waktu tertentu dalam bulan tertentu. Seperti hanya melaksanakan tahajud pada malam-malam bulan Ramadan, juga merupakan hal yang perlu dihindari. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dianjurkan sepanjang waktu, tidak terbatas pada malam-malam tertentu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa melaksanakan tahajud setiap malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, baik di musim dingin maupun panas. Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahajud tidak terbatas pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, menghususkan tahajud hanya pada waktu atau bulan tertentu, seperti di bulan Ramadan atau pada malam-malam ganjil, bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat tahajud sebaiknya dilakukan sepanjang tahun, kapanpun memungkinkan, sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk melakukan ibadah malam, termasuk tahajud sebagai bentuk pengabdian yang tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, kecuali sedikit yaitu 1/2 atau kurang dari 1/2 atau lebih sedikit dari itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya sholat malam secara umum dan tidak ada pembatasan waktu khusus dalam melaksanakannya, sehingga menghususkan tahajud hanya pada waktu tertentu adalah hal yang perlu dihindari. 3. Melaksanakan sholat tahajud saat kantuk. Melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk atau tidak fokus adalah sesuatu yang harus dihindari. Sholat tahajud seperti sholat lainnya membutuhkan konsentrasi penuh agar ibadah tersebut dilakukan dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk menjaga kehusukan dalam sholat, termasuk dalam tahajud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada waktu sholat, maka tidurlah terlebih dahulu hingga hilang kantuknya, karena jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu apakah ia berdoa atau malah mencelah dirinya sendiri." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan petunjuk yang jelas bahwa sholat yang dilakukan dalam keadaan mengantuk tidaklah sempurna. Sholat yang dilakukan dengan perasaan tidak fokus bisa menjadi tidak efektif dan mengurangi kualitas ibadah tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk tidur sejenak atau beristirahat sebelum melakukan sholat tahajud, sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih segar dan konsentrasi dalam sholat pun bisa tercapai. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk menjaga ketenangan dalam beribadah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini mengingatkan bahwa sholat harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan penuh perhatian, termasuk sholat tahajud. Oleh karena itu, sholat tahajud dalam keadaan mengantuk bertentangan dengan ketentuan Allah yang meminta sholat dilakukan dengan penuh konsentrasi. Dan keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Bertahajud semalaman setiap hari adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Meskipun sholat tahajud adalah sholat yang sangat dianjurkan, namun tidak disarankan untuk melakukannya secara berlebihan, seperti semalaman penuh setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak melakukan tahajud semalam suntuk setiap malam, meskipun beliau memiliki waktu yang cukup untuk itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang seimbang dalam melaksanakan sholat malam, yaitu tidak berlebihan hingga semalaman penuh. Menjaga keseimbangan dalam ibadah itu penting agar tidak sampai mengabaikan kewajiban lain atau merusak kesehatan tubuh. Sholat tahajud meskipun sangat mulia harus dilakukan dengan proporsi yang tepat, sesuai dengan kemampuan fisik dan waktu yang tersedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam beribadah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, melaksanakan sholat tahajud semalaman setiap hari bisa mengganggu keseimbangan tersebut, terutama jika itu menyebabkan seseorang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, seperti sholat fardu, pekerjaan, atau istirahat yang cukup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Tetapi ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan agar ibadah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang maksimal. Larangan-larangan tersebut adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya, menghususkan sholat tahajud hanya pada waktu tertentu, melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk, dan bertahajud semalaman setiap hari. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga kualitas ibadah, menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dan agar ibadah tahajud tetap menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh khusyuk. Dengan memahami dan menghindari larangan-larangan ini, kita dapat melaksanakan sholat tahajud dengan lebih baik dan mendapatkan keberkahan serta keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tinggalkan komentar solawat untuk Rasulullah dan syukur kepada Allah, serta aminkan doa-doa yang ada di video ini. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.